Om Om Swastiastu, Swastiastu. Om Organamastu, Om Manu Badrah, Ketawiantu Wiswata, semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Pemirsa Laboratorium Siaran dimanapun berada, pada kesempatan siang ini kita kehadiran seorang narasumber. Kebetulan beliau juga seorang pebisnis dan tokoh spiritual. Jadi berapa kali kita undang sini. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin siapa tahu ada yang baru pertama kali nonton mungkin bisa perkenalkan diri lagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Hidup Bagus Beni atas kesempatannya untuk mengundang saya kembali di podcast Stah ya. Ya, Program Stah. Semoga ya kan. podcast ini semakin tambah viewernya, dan saya dengar sebentar lagi mau monetize, butuh 8 orang lagi. Mungkin bisa dibantu supaya informasi ini dapat diterima ke banyak teman-teman, ke umat yang bisa membantu ya. Jadi saya perkenalkan, nama saya Imadi Utama Hartadi. Saya dulu pernah podcast masalah hotel di sini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yayasan sosial, yayasan keagamaan dan kemanusiaan yang bernama Cahaya Teratai Putih. Saya tinggal di Kota Mataram, tepatnya di Sweden, aslinya Karangkateban. Terima kasih, mungkin gitu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mei. Jadi tema kita hari ini adalah tentang mengenal lebih dekat tentang Yayasan Cahaya Teratai Putih. Ya, mungkin Pak Mei mungkin bisa diceritakan Yayasan Cahaya Teratai Putih ini bergerak di bidang apa? Dari sejarahnya mungkin ya. Ya, sejarah. Bisa. Jadi sejarahnya ini kita ini adalah komunitas meditasi sebenarnya. Jadi komunitas meditasi, di mana meditasi yang kita pakem yang kita gunakan adalah pakem leluhur atau pakem Nusantara, teknik dari Dangyang Nirarta dan Sakti Woro. Nah, kita sering melakukan setiap Sabtu di Pasraman di daerah Seksari, di Jalan Gora Gang Markisa nomor 3 yang dibina oleh Pak Ide Bagus Wiradharma. Nah, dari situ kita punya banyak komunitas dan berkembang. Tercetuslah ide waktu kita mengadakan meditasi outdoor. Jadi kita ada program meditasi outdoor sebulan sekali. Waktu itu tanggal 7 Juli 2024. Jadi 7/7/2024, hari yang bagus. Jadi kita ingin lebih berkembang. Karena apa? Karena kegiatan ini harus punya badan hukum. Badan hukum supaya apa? Supaya kita punya legalitas, supaya ada acara apa kita tidak tiba-tiba diusir, supaya kita tidak dianggap kita sampradaya kayak gitu. Jadi kita legalkan. Nah, dari sana tercetuslah kesepakatan bersama dari Pak Pembina Ide Bagus Wiradharma, ada Pak Ketua Pak Sujana, saya sendiri dan teman-teman komunitas untuk membuat yayasan. Nah, jadi tujuan kita adalah untuk lebih banyak membantu umat dan membantu alam semesta. Bukan kita membantu, maksudnya membalance alam semesta. Apa yang kita dapat kita bisa berikan kembali. Karena ibaratnya yayasan itu adalah sebuah dalam kutip perusahaan non-profit yang tidak mencari keuntungan. Jadi apa yang kita dapat di dunia, keuntungan dari bisnis, apapun itu bisa kita kembalikan lagi ke orang-orang tidak mampu atau untuk buat alam, segala macam. Jadi kita berfokus di 3 hal, yaitu sosial, spiritual, sama kemanusiaan. Gitu Pak Penny. Jadi kita baru 3 bulan dari tanggal 7 Juli 2024, dan kita ini sudah legal dengan ada keputusan Kemenkumham, kita notaris. Sekarang kita lagi proses untuk SIOPS-nya. Sementara besok kita akan disurvei oleh Dinas Sosial untuk kenapa kita butuh SIOPS, karena kita butuh namanya nanti
pembuatan rekening atau kegiatan segala macam supaya lebih enak lah kita jalan ke depannya. Begitu baik. Si Ops itu apa? Surat izin operasional harus punya itu. Surat izin operasional. Jadi setiap yayasan tuh karena takutnya ada yayasan abal-abal. Jadi dulunya kan pernah ada kejadian di ACT kan, Aksi Cepat Tanggap. Oh, yang teroris ya. Dia bikin rekening, ternyata rekeningnya dipakai buat yang itu bukan teroris, siapa namanya nggak tahu lah, kayak disalahgunakan lah, mungkin teroris atau apa saya nggak tahu. Jadi sekarang lebih selektif lah mereka, Departemen Sosial dan Bimas Hindu, kalau yang untuk Hindu, yang Muslim ada sendiri Departemen Agama untuk memberikan surat izinnya, karena nanti bank juga akan melihat itu, nah, gitu. Kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu. Karena sekarang banyak juga kayak yayasan yatim piatu yang ilegal, Minta sembarangan. penjambulan juga ya kan, ada tidak dengar cerita, makanya lebih selektif sekarang gitu. Nah, kemudian apa bedanya yayasan dengan ormas itu? Kalau yayasan ini kita skopnya bisa jadi nasional. Oh, Ya ormas sih organisasi masyarakat itu sebenarnya tidak perlu, mungkin kayaknya tidak perlu Kemenkumham ya, cuma dari pemerintah daerah atau itu bisa jalan ke ormas ya. Tapi kalau yayasan ini skupnya dia bisa lebih nasional, jangkauannya. Memang contohnya kayak perusahaan-perusahaan besar tuh pasti punya program apa namanya CSR. CSR. Ya. Otomatis untuk CSR-nya itu dia bikin yayasan sendiri sebenarnya banyakan. Jadi dia sumbang profitnya ke yayasan sendiri, baru ada perusahaan yayasan lain supaya bisa dikelola. Makanya dia butuh namanya yayasan, karena kalau yayasan apalagi bidang sosial itu yang saya tahu tidak ada pajak di sana. Dia bisa nerima itu. Nah kalau ormas itu kan tidak, rekeningnya juga tidak pribadi ya. Ya. Jadi tidak rekening organisasi, jadi dia langsung bisa ke personal. Jadi kurang nyaman lah orang untuk menyumbang segala macam. Nah kalau dan lingkupnya ormas tuh biasanya dia cuma dibatasi oleh satu kegiatan aja, misalnya sosial aja, agama aja. Nah kalau yayasan bisa banyak pendidikan, bisa banyak dikembangkan gitu. Itu sih yang saya tahu, takut juga salah juga ya, tapi yang saya tahu seperti itu kemarin. Pemahamannya. Iya pemahamannya, makanya kita kita jadian yayasan, tapi yayasan itu tidak bisa jadi partai politik. Kalau ormas bisa ke depannya kan. Ini ormas langsung karena masanya sudah banyak ya naik jadi Underpower. ya, makanya dia tapi satu fokusnya politik aja kan. Nah, baru dia langsung ke jadi partai politik kayak Nasdem kan dulunya ormas jadi partai politik. Kalau yayasan jarang kita lihat ini yayasan jadi partai politik ya. Memang fokus tergantung yayasannya apa, sosial aja. Ya, kalau di luar negeri namanya foundation, Bill Gates Foundation, NGO gitu ya. Ya NGO seperti itu. Ya, yayasan Aksi Cepat Tanggap, yayasan Henry Foundation yang ada di Lombok, terus ya Sahabat Cilik itu ya banyak lah. Ya, nah salah satunya karena kita umat ini termasuk yayasannya Pak Mat Selamat juga kan, tapi dia fokus di pendidikan untuk panti asuhan, karena tidak banyak yayasan khususnya di Lombok ini, makanya kita berinisiatif untuk membuat untuk kita bisa berpartisipasi di untuk bantuan gitu lah. Gitu. Berarti yayasan ini bergerak di bidang apa dia? Fokus kita di spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Nah, jadi yayasan kita ini ada pembina, Dewa Surya Dharma, ada ketuanya Pak Sujana, terus ada sekretarisnya, sekjen, saya sendiri, ada bendahara Ibu Mita. Nah, di bawah itu ada sub bagian yang ada di keagamaan itu masuknya atau spiritual itu masuknya ke Pasraman. Jadi Pasraman Cahaya Kreatif Putih, terus bidang ekonomi untuk itu dipegang oleh Pak Gede Suratnya, ada manajer Bank Primanadi. Terus ada bidang sosial
dipegang oleh siapa kemarin, Pak Widya mungkin yang kalau nggak salah ya. Kalau di struktur organisasinya kita kasih ke apa namanya dinas sosial untuk Belajar. diverifikasi. Ya itu kita ada bagian-bagian nanti bidang-bidang itulah yang akan mencarikan misalnya dana uang yayasan itu. Jadi misalnya di bawah yayasan bisa membuat perusahaan. Jadi perusahaan itu yang dapat profit berapa persen masuk ke yayasan, dan itu bisa diputar untuk membantu program-program yayasan, misalnya bantuan apa bisa menggunakan dari situ atau dari donasi. Jadi kita berhak bikin perusahaan-perusahaan di bawah yayasan itu. Mau bikin perusahaan sekolah Hindu misalnya, terus mau bikin apa namanya pelatihan yoga atau apa gitu kan, kalau itu di bawah Pasraman itu bisa saja untuk kedepannya seperti itu kan. Itu perusahaan apa aja yang ada di Yayasan Cahaya Teratai Putih? Saat ini kita punya Wirastamba itu bergerak di bidang Pengobatan. bukan pengobatan, dia lebih fokus ke peternakan lebah trigona. Oh. Jadi kita ngedukasi teman-teman peternak lebah khususnya di Suranadi, termasuk ikut di sana Ide Bagus Kertane ya. Iya, iya. Ya itu kita punya lebih dari 1.000 kotak lebah. Nah tugas kita mengedukasi umat-umat kita yang mau belajar tentang gimana menghasilkan bisnis madu trigona. Kedua, kita punya program talas. Jadi ada talas ini adalah kenapa kita main di talas ini, karena 10 tahun lagi prediksinya tanah-tanah di Lombok ini bakal jadi perumahan. Jadi banyak sawah-sawah yang akan habis, otomatis padi akan berkurang. Nah, karena program kita adalah ketahanan pangan 10 tahun ke depan itu 2030-an, makanya harus ada alternatif bahan makanan pokok. Nah, salah satunya adalah talas. Nah, tapi talas yang kita tanam ini adalah talas Pratama 3. Hasil silangan, jadi benih unggul lah. Kenapa itu yang kita tanam? Karena pasarnya sudah ada. Jadi bisa 1 kilonya itu range harganya 5.000 sampai 8.000 tergantung harga komoditas hari itulah ya. Tapi rata-rata di 5.000. Ada investor dari Australia yang mau menerima 5.000 per kilo. Dan itu 9 bulan panen tanpa banyak perawatan lah, maksudnya minim lah. Karena kan talas tuh gampang sekali untuk tumbuh. Nah itu kita edukasi petani-petani yang memiliki lahan, bisa ada lahan kosong, bisa beralih dari padi menuju talas. Terus kita punya travel itu yang kayak orang mau itu yatra atau memang untuk heritage sejarah Lombok ya, kita sudah jalankan juga itu. Dan baru itulah perusahaan yang ada. Tapi kedepannya kita akan nambah karena tujuan kita kan mendunia, ya, mendunia. Jadi dikenal lebih banyak orang. Kita seperti membuka samudra, ya. Jadi siapa tahu nanti ada investor masuk, kita bisa berkolaborasi. Itu kedepannya sih. Properti enggak ya? Katanya ada Properti baru seminggu yang lalu kita bikin usahanya, lagi proses legalisasinya, namanya Tunjung Lombok Properti. Karena kita mau pakai Trate sudah ada nama itu. Jadi Tunjung Lombok Properti. Jadi websitenya di lombokproperty.web.id. Jadi juga kalau teman-teman yang mau dibantu untuk penjualan lahan atau sewa, bisa di posting ke kami, kita bantu uploadkan gitu. Ya, kalau properti kita ada teman komunitas yayasan yang passionnya di sana, kita support. Nah itu sudah semingguan lah, sekarang sudah
kita mulai posting-posting properti-properti yang Jual. akan dijual. Ya. Gimana sistemnya kalau kerjasama, apa bayar fee atau gimana? Ya biasa seperti perusahaan properti lainnya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kalau idealnya kan kalau di bawah transaksi di bawah 1 M kan ada 5% untuk fee-nya. Ya. Tapi kalau di atas 1 M kan 2,5. Nah, dari situ dari hasil itu apapun usahanya yayasan 10% sampai 20% masuk ke rekening yayasan untuk dikelola untuk program-program yayasan. Jadi karena kenapa kita mungkin properti karena network kita sudah luas juga. Jadi kan kita luas, kita banyak punya komunitas, kita punya pasien-pasien yang dibantu untuk usade yang mungkin ada duit ya atau untuk tertarik dengan karena kalau orang marketing itu mereka lebih nyaman untuk membeli dengan orang yang dikenal daripada orang asing. Ya itu sih otomatis dengan bantuan alam semesta juga ya Sungkaru mungkin bisa kita bantu gitu. Kemudian untuk program kerja yayasan ini apa aja? Program kerja kita adalah sekarang kita lebih banyak di bidang spiritual atau pasraman. Nah, di Pasraman itu namanya Pasraman Cahaya Kreatif Putih. Kita punya program seperti meditasi rutin 1 minggu sekali, ya. Jadi semua orang bisa, tidak lintas agama, lintas suku, lintas ras. Itu tiap Sabtu. Sesi pertama itu jam 8 sampai jam 10. Sesi kedua jam 10 sampai selesai gitu. Jadi yang ada waktu silahkan datang ke Pasraman untuk meditasi. Alamatnya di Jalan Gora Gang Markisa nomor 3. Terus kita punya namanya meditasi outdoor. Jadi sebulan sekali kita keluar. Terakhir tuh di Pura apa Batu Ler? Oh, Batu Bolong. Batu Bolong. Itu jadi nyari suasana ya kan. Masa di dalam ruangan gitu keluar. Ketiga kita punya meditasi full moon meditasi bulan purnama setiap bulan sekali. Itu diadakan di Gili Trawangan, kebetulan di Homestay ya. Dan itu semua free, gratis karena apapun yang kita percaya apapun yang berhubungan di spiritual harusnya gratis. Seperti matahari ngasih kita sinar gratis ya kita tidak perlu bayar ya begitu juga spiritual. Ya jadi untuk Pasraman itu terus kita ada pelatihan yoga ya apa namanya retreat 5 hari 4 malam. Itu juga di Gili Trawangan, Surya Namaskar segala macam. Kita juga ada usade pengobatan ya. Ada pelukatan Atman ya dan apa namanya Homo Jenana, acara suci Homo Jenana mungkin baru itu. Terus untuk bidang lain yang kita omongkan tadi sosial ekonomi. Nah sosialnya kita sudah, tapi sosial itu terjadi sebelum yayasan, tapi termasuk sebelum terjadinya yayasan pas jadi komunitas itu. Kita sudah bantu di Panti Werda di Cirebon untuk pengobatan lansia, ya. Terus kita lagi kumpulkan baju-baju bekas untuk umat juga nanti kedepannya kita lagi koordinasi dengan Pak Ketua. Ya semakin besar nanti yayasan, semakin ada banyak donatur, mungkin kita bisa membuat program-program yang lebih banyak. Dan kita sudah juga tadi kan sudah kita jelaskan tentang pelatihan trigona, ya terus bantuan ke bibit talas khususnya di Sesaut sama di Sedau untuk masyarakat lokal. Ya kedepannya akan lebih banyak bola salju. Jadi
masuk program-program yang positif untuk alam akan lebih banyak. Kemudian untuk visi misi yayasan ini apa ya? Visi misi ada di ini sih ya, di apa namanya, di website ya. Oh, apa nama websitenya? Saya websitenya di www.cahayakreatifputih.org. Di sana saya sudah banyak jelaskan tentang visi misinya. Saya mungkin nyontek lagi ya. Pokoknya intinya kita berpatokan sama bersih, ikhlas, sama bijaksana. Jadi dalam melakukan segala sesuatu kita harus hati bersih, kita harus ikhlas. Di sana akan timbul kebijaksanaan. Contohnya Pak Beni diboye lah, diejek sama orang. Kalau Pak Beni hatinya bersih, senyum aja kan. Dari senyum itu kalau Pak Beni marah, kosong-kosong deh kan. Iya. Tidak ada karmanya kosong-kosong. Kalau Pak Beni senyum, 1-0 kan. Iya, iya. Nah, kalau Pak Beni senyum terus kasih sesuatu lagi hadiah, 2-0. Jadi bersih, akhirnya di posisi 2-0 itu Pak Beni sudah bijaksana. Ya, di posisi 2 misalnya masih ikhlas, masih bersih, kita sudah ikhlas. Nah, kita semua kegiatan kita dilandasi oleh itu. Intinya ikhlas, bersih, dan bijaksana. Gitu. Jadi untuk visi misi untuk mempersingkat waktu juga, silahkan ada proposalnya juga di www.cahayakreatifputih.org. Di sana ada. Kalau dari ini Sama semua iklan-iklan semua di sana deh. iklan apa? Yang properti apa semua di sana deh. Oh, Apa? properti Lain ada nih? sendiri. Oh, karena beda. ini khusus bisnis yayasan. Oh, yayasan Ya, gitu. kalau untuk travelnya paket wisata lombok.id. Oh, Kalau sendiri-sendiri. Ya, kalau propertinya lombokproperty.web.id. Nah, Niki ya. Jadi kalau tentang kita di sini, nah fokus bidang sosial, kemanusiaan, spiritual. Nah, sini ada foto-fotonya semua, apa aktivitasnya, visi misi di sini, gitu. Berarti banyak websitenya ya? Website itu ya, makanya kita support komunitas, maunya apa namanya, setelah kita rembuk mau bisnis apa, kita support dengan itu. Kita kan punya rekening ya, rekening yayasan, nah kita bisa gunakan itu untuk support komunitas. Iya, iya, iya. Mau ya kayak properti ya, karena zaman sekarang kan kebutuhan untuk website itu harus. Iya, zaman digital. Ya, karena memang kalau properti website itu ibaratnya adalah katalog berjalan. Nggak mungkin kita setiap ketemu orang, oh di mana lokasinya, mau kowok udah ngomong, bilang kirim link aja, oh itu, ya baca gitu, kayak gitu. Ya, makanya kita bikinkan wadah masuk sosial. Nah, kita lagi proses sosial medianya nih. Oh, Ya, sosial media. apa FB gitu? Tapi ya, seperti ini kita Instagram, podcast, YouTube. ya, YouTube, supaya lebih dikenal banyak orang gitu. Iya, iya. Gitu, gitu Pak. Itu Denny. Kemudian untuk cabangnya di sini di mana aja yayasan? Cabang ini kita Kota Mataram, baru Kota Mataram, tapi karena yayasan itu bisa luas sampai Indonesia, untuk sekretariatnya di Jalan Gora, itu termasuk Pasraman ya, Ya, masuk ya apa namanya, kantor yayasan. Terus kita punya komunitas, kita rencana di Solo, ya. Terus kita ada di apa namanya, di Lombok Barat, di Dasan Trek ya, dari Pasraman, memang sudah rutin melakukan meditasi. Nah, yang istimewanya lagi pada saat kita melakukan apa namanya, meditasi bulan purnama, ada satu peserta namanya Charlotte. Nah, sekarang dia kembangkan meditasi ini atau bawah yayasan di Spanyol. Spanyol. Kemarin dia kirim foto apa namanya, sudah ngeprint sendiri
baju yayasan. Nah, ini lambangnya, dia langsung foto. Saya bangga dengan baju ini katanya. Nah, dia sudah punya komunitas rutin untuk meditasi karena hasilnya dia dapatkan dari meditasi itu ada. Jadi dia sudah mulai berkembang di sana. Kita tidak tahu dari komunitasnya dia nanti ada investor atau apa yang bisa datang ke sini untuk investasi di yayasan dan lebih banyak donasi yang banyak, kita lebih banyak bisa banyak bantu orang. Itu aja sih. Makanya kita akan terus berkembang. Berapa jumlah anggotanya yayasan? Kalau anggota, kalau pengurus apa? Pengurus? Ya pengurus sama peserta. Kalau pengurus itu dari pembina, pendiri, sekjen, sekretaris, dari itu ada sekitar 12-an ya. 12. Ya, untuk komunitas mungkin lebih dari 100 saya bilang. Karena ada di Solo, ada di Mataram. Karena kenapa saya bilang berani ngomong itu, karena sebelum jadi yayasan ini kan kita komunitas ya. Ya. Kita bikin jadi besar, maka kita bikin yayasan. Dan dari komunitas itu banyak sekali yang sudah kita bantu untuk pelukatan, untuk usade, untuk macam-macam lah. Untuk sekarang kita lihat apa namanya petani talas, itu masuk komunitas kita ya. Oh iya. Yang main trigona di Suranadi itu komunitas kita ya. Jadi kalau untuk pengurusnya ada 12-an, untuk member mungkin makanya kedepannya kita akan data lagi apa namanya anggota-anggota ini supaya kita tahu persentase kenaikan apa jumlah, ya kan. Ya. Tapi sebenarnya kalau untuk Pasraman siapapun boleh datang ya. Tapi kita tidak bisa juga bilang itu komunitas saya, tapi yang memang yang rutin-rutin itu lah. Ya. Makanya sih tidak bisa berani bilang gitu. Mastikan. Kalau 100 ada lah. Tapi sebenarnya kalau lebih dari 100 banyak sekali yang kita sudah bantu ya kan. Iya, iya. Tapi kalau yang memang tetap di komunikasi segala macam. Ya dulu kalau nggak salah nama komunitasnya ini kan Bohong Teringan, tapi kenapa dia sekarang berubah jadi Cahaya Teratai Putih? Oh iya, itu bisa di Bohong Teringan itu adalah kita ibaratnya gini Pak Idit. Apa namanya PDI, pakemnya sama ya. Iya, iya. Dia bikin PDI Perjuangan. Jadi pakem kita sama Betara Sakti Worau. Nah, karena itu di Bali, nah kita NTB mau mandiri. Kita mau mandiri, tapi tetap berlandaskan ajaran Betara Sakti Worau untuk meditasinya, ajaran leluhur. Jadi sama aja sebenarnya. Sama ya ajaran. Maksudnya apa namanya? Tapi di kita itu kan lebih apa? Bukan kita membandingkan sama. Kita lebih legalitasnya ada. Misalnya itu, jadi supaya tidak ada orang bertanya-tanya, mau bau ringan, mau kayak seperti itu sebenarnya sebenarnya apa namanya tergantung masing-masing. Karena kita juga tidak mau memberatkan teman-teman harus kembali kalau aja mungkin gitu macam. Ya udah kita dulu aja gitu. Kita tetap hormat kepada Ratu Nabi kita ya kan, yang telah memberikan. Nah kalau di sini lebih banyak jadinya. Ada pengobatan, ada usaha, ada apa namanya bisnis di sini kan. Jadi benar-benar ajaran Betara Sakti Worau untuk keseimbangan siwa dan Buddha itu masuk. Podcast ini, bisnis ini kan kekuatan siwa. Ya. Nanti pada saat Sabtu kita lepas dunia, kita fokus ke Buddha untuk meditasi. Karena mustahil sekali, munafik sekali kalau spiritual itu tidak memikirkan bisnis gitu, ya kan? Duniawi. Ya, kecuali sudah mendikse. Makanya otomatis kalau mau jadi sulinggi harus kaya, otomatis harus kaya. Jadi kalau misalnya orang naur, Anda yang kurang view, wah ambil di banker saya. Terus sudah punya 20 M apa namanya deposito, silakan jadi dana gitu. Iya. Karena Anda akan ngintip-ngintip sesari atau segala macam gitu. Itulah, jadi harus seimbang siwa budaya. Nah, mungkin makanya jangan sampai
spiritual ini jadi karena dia tidak punya kerjaan maka spiritual kan gitu. Jadi Padahal bisnis. esensinya tidak seperti itu. Esensinya malah kamu dibilang kalau kamu spiritualnya seperti itu ya miskin jadi miskin benar gitu kan. Makanya harus berbisnis gitu. Ya. Jadi di sini kalau meditasi pengobatan kita tidak pelukatan apapun itu yang berbau spiritual tidak kita tarik biaya. Tapi gimana cara dapat uang ya dari bisnis, Ya. dari talas, dari triwana, dari hotel, dari travel itu yang sudah. Ya, ya. Ada investor datang support bisnis-bisnis itu, kita tidak minta uang dari. Karena memang kalau kita terbantu ya apapun bisa terjadi, ya kan? Gitu sebenarnya. Jadi Seimbang. tidak ada ajarannya sama, nama aja yang beda. Namanya. Ada kalau pakai kalau pakai baju orang yang sama kalau dia pakai baju ini Pak Beni namanya dosen, kalau lagi jualan properti lain nama Pak Beni kan orangnya sama gitu, Ya, ya. aja sama gitu, Profesinya beda. profesinya beda, strip sama tentunya beda. Jadi perjuangan, ya kan? Golkar pecah jadi Hanura, jadi Gerindra, orang-orang Golkar semua itu, Nasdem, Ya, ya. tetap sama, tetap temenan, tetap. Jadi tidak ada namanya konflik di sana, Satu hubungan. Ya. tidak ada. Itu kita saling menghormati. Cuma kita tidak mau kita mau mandiri lah, kita mau tunjukkan bahwa ITB itu biasanya kita nggak bisa mendunia. Gitu. Ya, ya. Itu aja sih. Kalau kita bisa mendunia, lebih dikenal lebih banyak orang yang dibantu. Jadi alam semesta ini menjadi lebih seimbang. Itu aja sih. Nggak ada konflik apa ya? Nggak ada. Ada konflik nggak? Tidak ada. Hanya berganti nama aja ya. Tidak berganti nama, kita bikin baru. Bikin baru. Ya. Tidak berganti nama. Boundary-nya tetap ada. Boundary-nya tetap eksis. Kita buat baru Buat baru ya. dengan ajaran sama. Sama. Nggak masalah itu. Ya, ya. Karena spiritual itu tidak bisa kayak copyright di hak patenkan. Jadi kan lucu ya. Kayak di Muslim ada ajaran Syiah, ada Sunni, segala macam kan. Ada NU, Muhammadiyah, sama ajarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ya. Masuk di kita gitu. Ya jadilah. Mungkin di sana Muhammadiyahnya, kita NU-nya, Ya, ya. sama aja. Sama ya intinya. Ya, kebantu. Karena kita lebih banyak komunitas di Lombok, makanya kita, ya kan kalau di Bali ya mungkin ke Bali, tapi ke depan kita juga akan mungkin di Bali. Bisa sinergi lah. Ya, bisa. Kita bisa ke mana-mana, ke Buddha Ireng juga kita bisa kan. Ya. Buddha Ireng dulu kan dari Bondringan mungkin ya. Iya. Ya, makanya dia bikin dia nggak masalah sama. Yang penting banyak bisa bantu orang. Gitu. Nah, kemudian apa aja syarat untuk menjadi anggota itu? Syaratnya, Ya. syarat menjadi anggota adalah bisa WA ke nomor nomor di website ya 0821 4785 3654. Nanti kita kirimkan formulirnya, minimal datang untuk meditasi, ya untuk meditasi di Pasraman. Bisa ada jadi anggota gitu. Maksudnya supaya kita lebih kenal. Ya. Kita tidak mau juga aneh-aneh datang kan. Atau board itu bisa maksudnya board itu kan ada skrip yang bisa kirim, ternyata orang yang nggak eksis kan gitu. Ya datang gitu. Ya, ya. Kecuali memang di luar kota. Mungkin pada saat kita safari ke sana bisa kita kasih info di website, nanti kita itu aja sih, dan tidak ada iuran, tapi Gratis ya. gratis. Itu untuk semua kalangan agama, Semua suku agama, bisa ya. ya karena pada saat kita meditasi kita untuk kita tidak menurut khusus Hindu atau tidak,
Karena tujuannya kan kita mencari kedamaian, kekosongan pikiran, sehingga masalah-masalah duniawi, pusing, stres itu bisa lebih terorganisir. Jadi kalau meditasi itu kan pikiran ini dalam 1 detik, walaupun yang 1 detik ada ribuan pikiran yang datang, namanya monkey mind. Kalau tidak bisa kita kontrol kan kita susah ya, makanya dibantu dengan meditasi itu. Contoh, kita lihat orang dari jauh, dokter sebenarnya, bawa pisau, bantu orang. Kita jauh-jauh, wah, mati orang, wah pembunuh ini kan, gitu. Negative thinking. Iya kan, padahal dia bantu orang. Nah, itulah salah satu gimana kita kontrol pikiran. Jadi kita juga nggak dengerin omongan orang. Kayak, Mei, ke Ubud yuk. Saya nggak pernah ke Ubud, saya tanya ke teman, Ubud bagus nggak? Tanya teman satu, wih jelas sekali Ubud. Tanya teman, wih bagus, keren Ubud. Ya, apa yang kita lakukan? Datang ke Ubud, pengalamanmu apa? Jangan dengerin si A bilang jelek, si B bilang jelek. Jadi datang ke Ubud, diketahui, oh Ubud bagus, pengalaman saya. Jadi kayak makanya nanti ada di tahap bahwa kesedihan dan kebahagiaan itu sama saja. Kita sedih sekarang, nangis, 1 jam lagi sudah jadi masa lalu. Kita senyum juga, 1 jam lagi jadi ngapain sedih kan? Nanti juga jadi masalah. Ya, hal-hal itu ya kita bisa dapatkan dari meditasi. Kita bisa lebih kontrol pikiran. Kalau kita nggak bisa kontrol pikiran, tiba-tiba orang datang, maaf dengan bahasa kotor, anjing kamu, teman anjing kamu juga, kita akan bantu. Oh kalau dia bilang anjing, oh ya mungkin saya ada salah. Anjing kamu, minta maaf ada apa gitu. Kalau kita nggak bisa kontrol, kita jagoran. Padahal itu bahan, kalau udah jagoran nanti kita kena visum, kita di penjara kan, jadi bahan 5 juta gitu. Ya, kayak gitu. Hati-hati lah. Lebih sabar. Ya, jadi kalau dengan adanya komunitas yang positif, otomatis kita lebih positif. Jadi akan terseleksi juga. Nggak mungkin ya, akan nyaman teman-teman yang tidak sefrekuensi itu. Mau ke kafe itu kalau ngobrol sama orang pasraman pasti dia nggak nyambung apa namanya, ceramah-ceramah aja kan gitu. Ada esensinya ya kita mengutarakan kebenaran gitu. Maksudnya spiritual itu harus jujur. Kalau kita apa namanya tersinggung apa itu ya bukan itu. Bukan spiritual. Bukan kalau kita mau besar sekali dalam sebulan ini bisa aja. Oh ya Anda bagus, keren. Join kan. Karena egonya manusia senang uji. Ya. Tapi Anda gini, ya pasti marah. Apa ini kan gitu. Karena dia nggak nyari itu. Padahal itu kebenaran. Karena sudah tercengkram dunia banyak. Pada saat masuk di omongan masalah kesunyatan, dia pasti tolak. Terus dia harus lepas, baru dia nyambung. Padahal dia sudah tahu matahari itu sinar sudah ada dari ribuan tahun, tapi karena dia tinggal di gua, pas dia keluar kaget ya gitu. Padahal dia tahu. Ya, tahu kebenaran. Padahal sudah tahu kebenaran. Nah, kayak gitu tujuan kita fokus di spiritual, sosial, kemanusiaan itu ya itu. Semakin banyak teman-teman yang bisa dibantu, diedukasi, otomatis alamnya juga semakin bagus. Akan melahirkan pimpinan-pimpinan yang bagus, otomatis dibantu sama alam semesta. Karena alam semesta sejatinya tidak mau berhutang kepada kita. Ini apa yang dia kayak gini? Apa sih dia mau? Oh nih, otomatis itu. Ya akan dia. Malam. Iya hukum alam. Kita nggak boleh lawan hukum alam. Itu sih kalian. Ya, jadi pemirsa Laboratorium Siaran udah tidak terasa kita di penghujung acara. Mungkin sebelum tutup mungkin ada closing statement mungkin dari Mei. Terima kasih. Closing statementnya adalah untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi atau yang join di Yayasan Cahaya Terapi Putih,
terus ingin mengembangkan yayasan, bisa masuk ke websitenya di www.cahayakreatifputih.org. Di sana ada info, ada nomor telepon. Dan untuk teman-teman yang ingin madu, kita juga ada. Ingin belajar talas, kita punya, sudah ada. Ingin belajar usada, kita punya. Belajar yoga, silahkan hubungi Tian, ada nomornya di sini ya. Gitu. Nanti kita langsung ada konsultasi masalah apapun, silahkan. Mungkin kita atau dari yayasan lain, dari mana ingin bekerja sama dengan yayasan, oh Tiang ada daerah yang perlu dibantu ini, silahkan. Nanti kita bisa koordinasi apa yang kita bisa lakukan. Terima kasih Pak Beni waktunya. Oh, ya jadi pemirsa laboratorium siaran, itulah beberapa materi mengenai Yayasan Cahaya Teratai Putih. Saya sebagai host atas nama Ida Bagus Beni Sudadi Pramana sebagai Kepala Laboratorium Siaran mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Beni sudah bersedia hadir di Laboratorium Siaran ini. Jadi bagi pemirsa yang nanti tertarik, nanti bisa menghubungi Pak Mei yang tidak ada nomor kontaknya, saya masukkan di deskripsi. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Santi. Om Santi Santi Santi.